Demikianlah bacaan hadiah puji yang akan kita baca bersama-sama. Selanjutnya itu pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Iqbal Yadi Mustaqim Yasai. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu zahra wa ma yakhfa. Hadratul kiram as-sadiq wal hujaj jamaah majlis taklim al-hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan 30 menit ke depan pembahasan atau kajian kita tentang fikih bil khusus muamalah, khusus bil khusus bab doman, karena kita melanjutkan bab-bab yang sebelumnya. Dalam fikih muamalah itu ada yang disebut dengan doman, yaitu suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Sekali lagi, suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Dengan demikian, kewajiban membayar utang atau tanggungan itu berpindah dari orang yang berutang kepada orang yang menjamin pelunasan utangnya. Misalnya, kalau diterangkan tentang pengertiannya itu memang masih berbayang-bayang atau masih belum jelas. Kalau contoh di sini, misalnya Lucy meminjam uang 500.000 kepada Laila. Lucy meminjam uang 500.000 rupiah kepada Laila. Tapi di sisi lain, Laila juga berutang kepada Nindi dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian Laila memberitahukan Nindi bahwa ia boleh menagih utangnya kepada Lucy saat sudah jatuh tempo. Berdasarkan kasus tersebut, hal yang sebaiknya dilakukan oleh Nindi saat jatuh tempo adalah menagih utang kepada Lucy karena sudah pindah tanggungannya. Jadi ada 3 orang, ada Lucy, ada Laila, ada Nindi.
Lucy meminjam uang 500.000 kepada Laila, tapi di sisi lain Laila juga berhutang kepada Nindi dengan jumlah yang sama 500.000 rupiah. Kemudian Laila memberitahukan Nindi bahwa ia boleh menagih hutangnya kepada Lucy saat jatuh tempo. Jadi ada 3 orang yang Lucy pun berhutang meminjam kepada Laila, tapi Laila juga punya hutang kepada Nindi. Maka ketika Nindi atau Laila ini, kemudian Laila memberitahukan Nindi bahwa ia boleh menagih hutangnya kepada Lucy. Mungkin barangkali kita juga seperti itu ya. Sudiansa minjem uang ke Ismail, tapi Ismail juga punya utang ke Denny. Nah, boleh Denny nagihnya ke dia, tapi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Gitu. Kan 3 orang doman. Ya, segitiga, ada segitiga, diputer-puter ya seperti itu. Hukumnya boleh dan sah. Ya, jadi kalau terjadi seperti itu di antara kita boleh dan sah. Kalau boleh berarti memang ada dasar hukumnya. Ya kan, kita bukan hanya ubudiyah saja, sosial kita, bermasyarakat kita pun harus yang sesuai dengan syariat Islam. Doman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Di sini dalilnya Quran surat Yusuf ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi hiblu ba'irin wa ana bihi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Kemudian dari hadis riwayat Tirmizi, An Abi Umamah qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fil khutbati 'am hajjatil wada al-'ariyatu mu'addah waz-za'imu gharib. Dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda pada saat khutbah Haji Wada. Nah, ini Nabi ketika Haji Wada berkhutbah, isi khutbahnya adalah tentang muamalah, yang artinya pengutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendak membayar. Kan hutang kan muamalah kan. Tapi ketika Haji Wada, Rasulullah khutbahnya tentang hutang, bayar hutang, gitu kan. Ya, makanya kalau saya kesempatan hari ini di bagian fikih itu menghadirkan fikih muamalah, ya ada manfaatnya lah. Walaupun mungkin apa sih ngomongin gitu kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rukunnya dan syarat domannya, yang pertama penjamin atau domin ya kalau bahasa Arabnya. Yang kedua orang yang dijamin utangnya, makdum alaih. Yang ketiga penagih yang mendapat jaminan. Tadi kan penagih itu adalah Denny ya. Kemudian ada lafalnya atau ikrarnya, gitu kan. Jadi harus ada ikrarnya itu bertiga, harus diketahui oleh bertiga.
dan mengiyakan gitu kan. Kalau ada rukun pasti ada syarat. Syarat penjamin atau domin balik. Ya, ini tiga-tiganya udah balik ya, alhamdulillah. Yang kedua berakal ya. Tidak gila atau waras ya. Atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta. Walaupun dewasa, ada orang yang tidak diperbolehkan untuk membelanjakan harta, mungkin muflis atau sebagainya. Yang kelimanya mengetahui jumlah atau kadar utang yang dijamin. Kita tadi disebutkan 500.000 rupiah dalam contoh. Kemudian syarat orang yang dijamin madmun alaih, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta. Nah, kalau yang itu cuma segini aja syaratnya. Kalau yang tadi yang pertama itu ada 5 syarat. Syarat orang yang menagih harus diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin, harus diketahui keberadaannya. Gitu kan. Jangan orang jauh kemana gitu kan, nggak bisa, tapi harus diketahui keberadaannya. Syarat harta yang dijamin antara lain dapat diketahui sebagai berikut: jumlahnya, ukurannya, kadarnya, keadaannya, waktu jatuh tempo pembayaran. Ya kalau uang kan udah termasuk semuanya ya. Kalau tadi disebutkan rukun, salah satu rukunnya adalah lafal atau ikrar, maka syarat lafal atau ikrar itu dapat dimengerti. Di antara bertiga harus mengerti, yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang, dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu baik waktu atau keadaan tertentu. Tuh enaknya tidak dibatasi waktu. Ya itu syarat dan rukunnya ya. Jadi walaupun hari ini kita mendengarkan terus kemudian mungkin barangkali lupa, tapi nanti misalnya terjadi, oh iya ya kayak gini ya, terjadi, oh iya seperti ini gitu kan. Itu karena ilmu itu adalah cahaya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, nanti cahaya tersebut akan datang sendiri. Tidak mesti hari ini kita harus paham dan hafal, tapi al ilmu nurun itu nanti suatu saat dia akan datang sendiri, gitu kan, ilmunya yang bermanfaat. Banyak kan pelajaran-pelajaran kita sekolah, kadang-kadang kita nggak ngerti, tentunya ngertinya pas sudah kita dalam keadaan usia sudah dewasa dan lain sebagainya. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya, dan ternyata hikmah doman itu adalah munculnya rasa aman dari peminjam atau pengutang. Jadi merasa aman tuh. Jadi kalau terjadi seperti ini harus ada rasa aman. Jangan sampai justru merasa tidak aman. Jadi buatlah kejadian ini harus menjadi aman. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi utang, jadi lega ya. Apalagi kalau dibayar utangnya gitu ya. Yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan. Itu saling tolong menolong gitu kan di antara bertiga orang ini. Yang berikutnya, penjamin akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hukumnya mubah, itu ada pahalanya. Apalagi dalam prakteknya itu kita sudah didasari dengan kaidah-kaidah fikih ini, rukunnya, syaratnya gitu kan. Namanya doman, pengertiannya, rukunnya, syaratnya, hikmahnya ya. Yang penting domannya itu doman yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, doman, 3 orang, ada 3 orang yang bertransaksi, ada 3 orang yang dalam situasi meminjam, ada 2 yang punya hutang, 1 yang menagih. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Doman. Berikutnya, kafalah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 37, wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Ini dalilnya. Secara pengertian bahasa, kafalah itu menanggung. Kalau secara istilah, orang yang diperbolehkan bertindak untuk menunaikan hak pengadilan. Sebetulnya hampir sama ya dalam pengertian itu. Mana contohnya? Nah, contohnya, seorang pengacara menangani persidangan kliennya tentang kasus pencurian. Pengacara tersebut berjanji mendatangkan saksi dari kasus tersebut di persidangan berikutnya. Nah, ini contohnya. Kafalah, berarti si pengacara ini mendatangkan saksi dari kasus tersebut. Kafalah. Namun ini adalah contoh, namun ia gagal melakukannya dan dirinya pun mengikhlaskannya. Persyaratan yang benar berdasarkan peristiwa tersebut adalah klien tersebut bebaskan tanggungannya. Jadi kasus di dalam pengadilan, seorang pengacara dia akan berjanji mendatangkan saksi dari kasus tersebut, ya. Karena kalau di persidangan itu pasti harus menghadirkan saksi, gitu kan? Karena salah satu alat bukti dalam suatu perkara itu adalah saksi, gitu kan? Apalagi pencurian, ada nggak saksinya, gitu kan? Selain barang bukti barangnya, gitu kan, ada saksinya atau mungkin ada CCTV, gitu kan, ada videonya seperti itu. Tapi salah satunya adalah pengacara ini berjanji menghadirkan saksi. Itu bisa masuk dalam kategori kafalah. Dalam hadisnya, dalam Quran surat Yusuf ayat 66, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi la ta'tunnani bihi. Dia, Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Ya, jadi baik doman maupun kafalah ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Artinya ketika kita mungkin nanti suatu saat, ya jangan sampai ya kalau kita berurusan dengan pengadilan karena nggak enak, ya, baik menjadi saksi apapun itu tidak jadi sesuatu yang tidak enak, ya. Tapi yang namanya kafalah itu ada dalilnya, oh iya ada dalilnya, ya, gitu, seperti itu, dan itu diperbolehkan. Nah, dalam hal ini jika orang yang dijamin tidak ada atau hilang, maka orang yang berkewajiban menanggung, bertanggung jawab dan tidak bisa melepas dari kafalah kecuali dengan pemenuhan hutangnya. Ya, itu keterangan. Ya, setiap kejadian itu ada rukun dan syaratnya. Rukun kafalah itu adalah kafil, yaitu orang yang berkewajiban menanggung, Karena kan kafil ini adalah tanggungan, kan, menanggung. Asil, yaitu orang yang utang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya. Makful lahu, yaitu orang yang mengutangkannya. Makful bi, yaitu orang, barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang
yang ihwalnya ditanggung atau makful anhu. Syarat daripada kafil adalah balik, berakal, dan orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya secara hukum, tidak dipaksa, rela dengan kafalah. Kalau hasil orang yang utang itu tidak disyaratkan balik, berakal, kehadiran dan kerelaannya, tapi siapa saja dapat ditanggung. Kalau makfulah disyaratkan dikenakan oleh kafil orang yang menjamin. Makbul bih disyaratkan jenis, jumlah, kadar pekerjaan atau segala sesuatu yang menjadi hal yang ditanggung atau jamin. Yaitu syarat dan rukun. Ya, mudah-mudahan nanti ilmunya bercahaya. Maksudnya ketika diperlukan dia datang sendiri. Macam-macam kafalah. Nah, ini lebih kepada contoh. Kafalah terbagi dua. Kenapa tuh? Kafalah jiwa. Ada kafalah jiwa, ada iklan. Ada kafalah harta. Kalau kafalah jiwa ini dikenal pula dengan sebutan damul wajhi, tanggungan muka. Artinya adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Seperti ucapan, aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti. Nah, itu. Nah, ketentuan ini boleh selama menyangkut hak manusia. Namun jika sudah berkaitan dengan hak-hak Allah, tidak sah kafalahnya. Seperti apa hak Allah itu? Seperti menanggung pengganti dari had batasan zina, gitu kan? Ya, kalau dia berbuat zina, ya maka hadnya tidak bisa dikafalahkan oleh orang lain. Hukum zina apa? Tidak boleh ditanggung oleh orang lain, harus oleh dirinya, gitu. Mencuri hukumannya apa? Potong tangan, curi yang pertama. Curian yang kedua, potong kaki kiri. Curian yang ketiga, potong tangan kanan, tangan kiri. Karena tadi yang pertama kanan, potong tangan kanan. Curi yang keempat, potong kaki kanan, kiri, gitu kan, berseling. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Kalau masih nyuri lagi, apa iya masih bisa nyuri? Kalau tangan kakinya udah nggak ada, nah, kalau zaman sekarang bisa itu jadi bosnya, bos maling, tinggal jual anak buahnya, gitu kan. Berarti potong apa nih kalau gitu kan? Gitu. Mudah-mudahan dengan potongnya aja sudah tobat ya, gitu. Itu adalah hak Allah, gitu. Jadi nggak bisa diwakilkan. Atau kisos, gitu kan? Iya, nggak bisa. Tadi dalam persidangan itu boleh, atau dalam menghadirkan saksi. Yang berikutnya kafalah harta, kewajiban yang harus dipenuhi kafil dalam pemenuhan berupa harta. Gitu. Kalau tadi orang berarti tadi adalah hartanya. Memang harus banyak referensi contoh-contohnya ya, gitu. Tapi nanti mungkin suatu saat juga akan ketemu, gitu kan. Jadi bisa bertanya lagi seperti itu kan, sesuai dengan kasusnya. Berakhirnya kafalah. Nah, kafalah ini berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si makful lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Kalau tadi pengacara itu mampu menghadirkan saksi, ya berakhirlah, gitu kan. Atau misalnya si makful alaihnya itu, si kafilnya itu sudah merelakan, ya sudah nggak usah
maka berakhirlah gitu kafalah tersebut. Berikutnya adalah hikmahnya. Adanya unsur tolong menolong antara sesama manusia. Ya, pasti ya, saling tata'awwanu 'alal birri wa taqwa. Di antara kita pasti saling tolong menolong. Kita hidup di dunia ini enggak sendirian. Di antara kita pasti harus saling tolong menolong. Ya. Dan tolong menolong itu menjurus kepada birri, kebaikan, wa taqwa, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dengan kafalah ini adalah si asil atau orang yang dijamin terhindar dari perasaan malu dan tercela. Gitu. Mungkin karena dia kena kasus, ya kan? Mungkin sidangnya bisa diwakilkan, gitu kan? Atau mungkin dengan kehadiran saksinya dia bisa dibela, gitu kan? Malu kan kalau sudah ke pengadilan adanya fitnah, tuduhan dan fitnah, gitu kan? Tapi dengan saksi maka bisa memperkuat si asil ini, orang yang dijamin ini. Makfulahu akan terhindar dari unsur penipuan. Kafil akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala telah menolong orang lain. Pengacaranya dapat pahala tuh. Kalau pengacaranya kalau tahu ilmu fikih berarti dapat pahala. Ya, seperti itu. Itu kafalah. Masih ada 3 menit. Wadi'ah. Secara bahasa titipan, murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, atau akad transaksi seseorang kepada orang lain dengan memberikan wewenang untuk memelihara suatu barang yang dititipkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, wadi'ah dapat disebut sebagai penitipan barang. Penitipan barang. Kalau di masjid penitipan sendal. Kalau di kita apa lagi? Penitipan barang itu. Kalau di mall penitipan tas. Hah? Kalau di kantor arsip penitipan berkas. Bisa ya? Kalau di bank ada nggak penitipan surat berharga? Ada ya? Ada. Itu wadi'ah. Karena waktunya terbatas, macam-macam wadi'ah. Dia dibagi 2. Yang pertama, wadi'ah yad al-amanah. Akad penitipan barang yang tidak memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan barang yang dititipkan, sehingga ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan atau kehilangan atas benda tersebut kecuali akibat kelalaiannya sendiri. Karena kan nggak mesti harus tempat penitipan, kita juga kadang-kadang suka dititipin. Nah, jadi yang pertama itu adalah akad penitipan barang yang tidak memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan barang yang dititipkan, sehingga ia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan atau kehilangan atas benda tersebut kecuali akibat kelalaiannya sendiri. Saya nitip motor ke Pak Surya, tapi menggunakan yang ini, wadi'ah yad al-amanah. Ya udah tuh motor taruh di rumahnya, nggak boleh dipakai. Gitu Pak. Wadi'ah yad al-amanah, nggak boleh dipakai. Kalau yang kategori ini. Kalau kategori yang berikutnya, wadi'ah yad al-domanah, akad penitipan yang memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan barang yang dititipkan, sehingga ia bertanggung jawab atas seluruh kerusakan atau kehilangan atas benda tersebut. Segala keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan barang tersebut juga menjadi hak penerima
titipan, saya nitip motor ke Pak Surya, pakai kategori ini wadiah yang ad-domana, maka oleh Pak Surya motor tersebut boleh dipakai. Tapi kalau dipakai, bensinnya Pak Surya yang bertanggung jawab, servisnya Pak Surya yang bertanggung jawab, pajaknya Pak Surya yang bertanggung jawab, bannya udah botak dibeliin lagi oleh beliau, gitu boleh, gitu. Ya. Kalau beginian saya harus dengan bukunya, nggak boleh bisa di iniin. Ya, wadiah itu boleh ya. Justru saling tolong menolong seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dititipi sesuatu, tanya dulu nih titipan apa gitu kan. Titipan hanya apa, nitip amanah atau bisa dipergunakan gitu, tanya, ya kan? Nitip motor, nitip mobil gitu kan, apalagi kalau lebaran saya mau mudik nih, nitip mobil gitu kan. Nitip kunci misalnya, kunci rumah, ya harus jelas apa amanah atau domana gitu kan. Kalau amanah ya udah kita terima kuncinya, malam-malam itu rumah lampunya gelap karena enggak gitu kan. Tapi kalau domana ya seperti rumah sendiri kita pakai gitu kan, tidur di situ boleh gitu kan, seperti itu ya, adomana itu ya gitu. Karena waktu juga ya, mungkin nanti kita lanjutkan masih di wadiah karena belum kita bahas tentang rukun syaratnya gitu. Mohon maaf segala ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibnu Hayati Muttaqi Mesai. Semoga apa yang disampaikan